Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kampus daring Mandua Sukabumi. Bersama saya Joharul Dinur. Kali ini kita akan membahas materi bab 1 tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Sesi 1. Berarti ini nanti ada sesi berikutnya. Sesuai dengan moto Mandua Sukabumi, kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi yang lain. Oke, yang pertama, materi kali ini kita tentang dinamika rotasi. Apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak rotasi benda dengan memperhatikan penyebab benda itu berotasi atau berputar. Oke, dinamika rotasi ini yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang momen gaya. Yang kedua tentang momen inersia. Yang ketiga tentang hubungan momen gaya dengan momen inersia. Yang keempat tentang momentum sudut. Yang kelima tentang energi kinetik rotasi, dan yang keenam tentang gerak menggelinding. Pada hari ini kita akan membahas hanya 3 materi saja, yaitu tentang momen gaya, momen inersia, dan nanti hubungan momen gaya dan momen inersia. Yang pertama sekarang ini momen gaya. Momen gaya dilambangkan dengan torsi atau lambangnya tau. Momen gaya merupakan gaya yang menyebabkan benda berputar atau berotasi. Sekali lagi, momen gaya adalah yang menyebabkan benda berrotasi atau berputar. Dengan kata lain, momen gaya itu disebut dengan torsi. Misalnya contoh, saya punya kunci. Ini kunci, katakanlah kunci Inggris, alat untuk memutar. Yang kedua, saya punya ini, mur. Mur ini sebagai sumbu putarnya. Saya balik garis ini sebagai sumbu putarnya. Kemudian nanti kunci ini kita kasih gaya F, ini gayanya. Kalau gaya ini kita tarik garis lurus, misalkan ini namanya saya buat garis aksi. Garis aksi ini garis lurus gaya. Maka sudut antara kunci dengan garis aksi, misalkan saya katakan dengan alfa. Ini sudutnya. Terus jarak antara garis aksi dengan sumbu putar dengan ini, misalkan katakan D. D adalah garis antara garis aksi dengan sumbu putar atau yang dinamakan dengan lengan momen. Kemudian kita asumsikan kalau kemiringan kunci itu adalah sumbu X-nya, kemiringan kita buat sumbu X, maka yang tegak lurusnya adalah sumbu Y-nya. Sumbu X itu yang miring, sumbu yang tegak lurusnya. Maka dari gaya ini kita bisa memproyeksikan atau bisa kita analisis bahwa gaya ini terletak di sumbu X atau di sumbu Y. Kalau dalam vektor, karena ini di dalam F ini adalah bukan di X bukan di Y di antara, maka gaya F ini harus diproyeksikan di sumbu X-nya yang mana. Nah, kita bisa buat ini sumbu X-nya yang merah. Maka untuk sumbu X-nya itu besarnya F cos alpha. Didapat dari mana? Karena sudutnya ini akan sama dengan sudut yang di sini. Sumbu Y-nya yang mana? Sumbu Y-nya itu akan sama dengan F sin alpha. Artinya dia akan berhadapan dengan sudut di sini. F cos itulah berhimpit dengan sudut, kalau sin itulah berhadapan dengan sudut. Kemudian jarak antara F sin alpha garis ini dengan sumbu putar itu kita katakan dengan R. Jarak atau jari-jari dari sumbu putar ke F sin alpha. Ini keterangan dari gambar ini bahwa asumsi dari gambar tarik kunci dengan mur, maka kita bisa mengatakan bahwa momen gaya atau torsi itu adalah perkalian antara gaya atau F dengan momen. Antara F dengan momen. Secara matematis, persamaan torsi bisa kita tuliskan bahwa torsi sama juga dengan F kali D. Torsi ada panah di atas itu artinya dia sebagai besaran pokok. F juga besaran pokok.
Sekali lagi, torsi sama dengan F kali D. Karena D ini sama juga dengan R sin alfa, D yang ini sama dengan ini R sin alfa, maka torsi tadi bisa dituliskan kembali jadi F R sin alfa. R sin alfa dari D ini. Oke. Sekarang jika alfa atau sudutnya itu 90 derajat, artinya sin alfa, sin 90 derajat. Ingat, sin 90 derajat sama dengan 1. 1 kali R kali F, berarti sama dengan FR. Maka persamaan ini akan bisa dituliskan dengan ini. Torsi sama dengan F kali R. Jadi untuk torsi bisa F kali D, bisa F sin alfa, atau F kali R. Oke. Dengan kata lain, torsi itu bisa didefinisikan dengan perkalian antara gaya dengan jarak. Tadi bahwa torsi itulah gaya dengan nonggangan momen, sekarang mah gaya dengan jarak. Ini keterangannya. Torsi sama dengan momen gaya, satuannya Newton meter, F gaya 1 Newton, D lengan momen satuannya meter, R jarak titik tengah gaya ke sumbu putar satuannya meter, dan alfa itu sudut antara F dengan R satuannya derajat. Pasti kalian bisa. Kemudian karena torsi itu tadi adalah besaran vektor, artinya kalau besaran vektor itu pasti memiliki nilai atau besar dan arah. Jadi momen gaya itu selain memiliki nilai atau besar juga memiliki arah. Sekarang arah momen gaya atau torsi, arahnya kemana saja? Di sini ada dua. Yang pertama, menentukan arah torsi bisa dengan putaran jarum jam. Ini misalkan jam, putaran jarum jam mana? Dia ke kanan. Jadi kalau putarannya ke kanan atau searah dengan jarum jam, maka nilai momen gaya atau torsi itu positif. Sekali lagi, kalau searah jarum jam maka positif. Kalau berlawanan itu otomatis negatif. Ini keterangannya. Jadi kalau berlawanan dengan jarum jam itu negatif torsinya. Yang kedua, arah momen gaya atau torsi itu bisa dengan kaidah atau aturan tangan kanan. Bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ini tangan kanannya. Ingat, tangan kanannya posisinya pertama ibu jari ini untuk arah torsi, yang kedua keempat jari ini dikepalkan. Nah, ini muncul, ini arah untuk ibu jari. Ibu jari ini menunjukkan arah torsi, arah momen gaya, dan keempat jari ini menunjukkan arah putarannya atau arah rotasi dari benda itu. Ini keterangannya. Oke, contoh sekarang ya. Misalkan tentukan momen gaya total yang bekerja pada dua roda dalam gambar di bawah ini. Jika A 10 cm dan B 25 cm. Ini roda pertama. Saya punya roda yang pertama, jari-jarinya dari pusat ke roda itu misalkan A. A ini adalah jari-jari dari pusat ke tepi roda, atau R boleh lah. Yang kedua, roda kedua ini yang merah, jari-jarinya itu misalkan katakan B. Sekali lagi, kalau A ini untuk jari-jari roda A, kalau B untuk roda B. Kemudian roda yang kedua ini yang besar kita kasih gaya. Gayanya ke bawah ke sini. Logikanya ketika roda ini dikasih gaya ke bawah, dia akan mutarnya searah jarum jam. Misalkan nilainya 9 Newton. Yang kedua, kita kasih gaya juga untuk roda yang merah ini, roda A, roda B ini. Arahnya misalkan ke sana. Arah ke sana logikanya kalau ditarik ke sini dia akan mutarnya ke sini, searah jarum jam juga. Besarnya misalkan 10 Newton. Yang ketiga, kita kasih gaya pada roda A, roda yang kecil. Misalkan arahnya ke bawah. Kalau arah ke bawah dia mutarnya nanti ke sini. Akan berlawanan dengan arah jarum jam. Besarnya misalkan 12 Newton. Sekali lagi, gaya satunya 9 Newton, gaya duanya 10 Newton, dan gaya 3 12 Newton. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita terus akan dulu diketahui yang pertama F1 9 Newton, F2-nya 10 Newton, F3-nya 12 Newton. Kemudian jari-jari roda A berarti dari sini ke sini itu 10 cm. Nah, kita rubah satuannya karena di sini Newton sesuai SI, maka yang panjang itu harus dirubah ke meter. 10 cm itu dirubah jadi 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter.
Dia jari B 25 cm, itu besarnya berarti 25 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah momen gaya total atau sigma. Sigma torsi, lambangnya itu momen gaya total atau juga torsi total. Oh, di sini torsi tot artinya torsi total. Oke, kita jawab. Maka untuk menentukan momen gaya total, sigma total sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 dikurangi torsi 3. Kenapa dikurangi? Karena arah torsi 3 itu berlawanan dengan arah jarum jam. Torsi 2 kenapa positif? Karena searah dengan jarum jam. Torsi 1 kenapa positif? Karena searah dengan jarum jam. Oke. Torsi 1 berarti di sini torsi 1 itu gaya 1 kali B, R-nya itu kan B, plus torsi 2 berarti R2 kali B, karena R di 2 itu adalah B, dikurangi torsi 3 berarti F3 dikali A, karena R di 3 itu adalah A. Kita masukkan angkanya. F1 nya 9, B nya 25 kali 10 pangkat negatif 2, F2 nya 10, B nya 25 kali 10 pangkat negatif 2 dikurangi F3 nya 12 kali 10 pangkat negatif 2. Maka ketika dihitung didapatlah 25,25 tambah 25 dikurangi 1,2 sorry. Maka hasilnya momen gaya total adalah 3,55 Newton. Ini positif. Kalau positif berarti arahnya kemana? Maka searah jarumnya. Artinya dari soal ini momen gaya totalnya adalah 3,55 Newton. Arahnya searah jarum jam. Mantap bukan? Oke, yang kedua, materi yang kedua tentang momen inersia. Momen inersia biasa dilambangkan dengan I besar. Oke, momen inersia di sini kalau dalam gerak translasi, gerak lurus, translasi itu kita kenal massa sebagai ukuran kelembaman suatu benda. Kelembaman itu adalah sifat untuk mempertahankan keadaan terhadap pengaruh gaya luar. Maka dalam gerak rotasi untuk kelembaman ini itu ada dinamakan dengan momen inersia. Ya, momen inersia ini tidak hanya bergantung pada massa, tetapi juga bergantung pada distribusi massa. Jadi zat-zat yang ada di benda. Oke, untuk momen inersia ini ada dua. Yang pertama, momen inersia partikel. Momen inersia partikel itu didefinisikan hasil kali antara massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari sumbu putar. Kalau secara matematik, maka inersia partikel itulah I sama dengan mr kuadrat. Yang kedua, momen inersia benda tegar. Momen inersia benda tegar itu merupakan jumlah dari momen inersia setiap partikel yang menyusun benda. Secara matematik, persamaannya I sama dengan, karena di sini merupakan penjumlahan, berarti sigma m kali r kuadrat. Untuk momen inersia, satuannya adalah kilogram meter kuadrat, massa partikel satuannya kilogram, dan r jarak partikel ke sumbu rotasi satuannya meter. Kemudian di sini ada tabel, karena momen inersia itu sudah ditetapkan angkanya. Contoh, misalkan untuk bola silinder, poros mulai pusat, nih contoh gambarnya, maka inersianya besarnya 1/12 ml kuadrat. Kemudian misalkan di sini silinder pejal, silinder itu tipis, pejal itu padat, maka inersianya 1/2 ml kuadrat. Terus untuk inersia bola pejal yang berisi bola pejal itu satuannya besarnya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Bola tipis berongga ini kayak bola voli, berongga itu tengahnya kosong, besarnya I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Inilah contoh tabel untuk besar atau nilai momen inersia. Kalian bisa cari besaran yang lainnya juga. Oke, yang ketiga, materi yang ketiga tentang hubungan momen gaya dengan momen inersia. Misalkan di sini ada sebuah partikel, ini partikelnya bermassa m, artinya partikel ini memiliki massa m. Kemudian bergerak berotasi. Ya, ini lingkaran, jadi dia bergeraknya berotasi begini. Terhadap sumbu, ini sumbunya yaitu O. Sumbunya O, saya katakan O. Jarak antara O dengan massa m, misalkan saya buat R ini jarak dari O ke M.
Dan partikel ini dikenai gaya, artinya dia bergerak karena ada gaya. Misalnya gayanya ke atas sana, gayanya F. Artinya pergerakan ini adalah pergerakan translasi, pergerakan lurus, tetapi sambil dia berputar. Ketika bergerak lurus, maka gunakan hukum 2 Newton. Kenapa? Karena benda itu bergerak. Sesuai dengan Newton bahwa gaya sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Ini hukum 2 Newton untuk benda bergerak lurus. Untuk berotasinya, maka gayanya adalah momen gaya. Sekali lagi, pergerakan gaya untuk benda berotasi adalah momen gaya. Besarnya momen gaya F kali R. Torsi sama dengan F kali R. Untuk mengetahui hubungan antara momen gaya dengan inersia, maka F ini kita dapatkan dari hukum 2 Newton bahwa F sama dengan M kali A. Torsi F kali R, F-nya kita ganti dengan M kali A. Nah, seperti ini. M kali A dari mana? Dari F kali R. Kemudian A di sini, A itu percepatan gerak lurus. Kalau tadi partikel bergerak rotasi, artinya melingkar, maka ada hubungan antara percepatan translasi, percepatan gerak lurus dengan percepatan berotasi. Artinya ada hubungan antara A dengan alfa. Maka besarannya A sama dengan R kali alfa. A ini percepatan gerak lurus, alfa ini percepatan sudut, percepatan berotasi. Maka didapat M, A-nya kita ganti dengan R kali alfa, maka M R alfa kali R. Ada 2 R-nya. Atau dengan lebih sederhana lagi, torsi sama dengan M R kali R kuadrat kali alfa. Ada besaran lain bahwa yang besarnya MR kuadrat itu namanya lah momen inersia. Inersia sama dengan MR kuadrat. Jadi persamaan di atas bisa kita buat kesimpulan bahwa torsi sama dengan I kali alfa. I-nya dari mana? Dari MR kuadrat. Oke, dengan kata lain bahwa hubungan momen gaya dengan momen inersia antara torsi dengan I gitu akan sebanding atau berbanding lurus. Artinya semakin besar momen gaya maka momen inersianya juga semakin besar, atau momen inersia kecil momen gaya juga semakin kecil, atau sebaliknya. Oke, contoh. Misal sebuah roda berbentuk silinder pejal. Ini bolanya silinder pejal. Memiliki jari-jari 50 cm dengan massa 200 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda adalah 250 Nm, hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Jadi diketahuinya R 50 cm, kita rubah sentinya ke meter, berarti 50 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Masanya 200 kg, 2 kali 10 pangkat 2 bukan meter, ini kilogram. Torsinya 250 Nm. Nah, ditanyakannya alfa. Maka torsi sama dengan I kali alfa. Ini dari sini. Karena yang tanyakannya alfa, maka alfa sama dengan torsi per I. Dengan kata lain, I-nya berapa? I-nya 1/2 MR kuadrat. Kenapa? Karena bolanya silinder pejal. Silinder pejal memiliki I-nya setengah MR kuadrat. Maka dari persamaan di atas, torsi dibagi, ininya ganti dengan ini setengah MR kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya, torsi 250, setengah, M-nya 2 kali 10 pangkat 2, R-nya 2 kali 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Maka didapat alfa sama dengan 250 dibagi setengah kali 2 kali 10 pangkat 2 kali 25. 25 dari mana? 5 kali 2 kuadrat. 10 pangkat negatif 2 dari mana? 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Oke. Ini setengah kali 2 kita bisa coret. Setengah kali 2 sama dengan 1. Artinya angka 2 aja bisa coret. 1. Kemudian sini 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat negatif 2 bisa kita coret juga. Maka menyisakan angka 250 dibagi 1 kali 25. Misalkan angkanya 250 dibagi 25. 25 dari 1 kali 25. Oke, 25-nya kita coret lagi. 25 bagi 25 sama dengan 1. 1 kali 10. Itu akan ditambah dengan 10. Maka percepatan sudutnya 10 radian per sekon kuadrat. Jadi percepatan sudut roda tersebut adalah 10 rad per sekon kuadrat. Mudah bukan? Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kalian tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita selalu berusaha untuk menjaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Terima kasih. Billahi bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.